Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Baik, alhamdulillah pada hari ini kawan sekalian, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan ya untuk bisa sama-sama menghadiri rapat kita yang ketiga KKN dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga sentiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan kelompok KKN 2020 kelompok 33 dan 34 yang sampai detik ini masih istiqomah, semangat, komitmen ya, dan juga tentunya memiliki sebuah niat yang sama untuk berkontribusi dan bersama-sama untuk mengabdi di masyarakat ya. Baik, sebelum saya mulai, suara saya terdengar jelas ya, sekalian, atau ada yang belum bisa mendengar? Oke, baik. Iya, Pak. Baik, saya hari ini menyengaja untuk mengundang teman-teman semua ya, tanpa kecuali dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan menyamakan pandangan mengenai bagaimanakah KKN kita akan berlangsung ya. Nah, sehingga nanti ke depannya kawan-kawan ini akan lebih mudah untuk insya Allah menyelesaikannya hingga pada akhir tanggal 16 Februari 2021. Nah, saya menyengaja menggunakan mic class ini ya. Mungkin saya nggak tahu di dosen pembimbing lain apa pakai atau tidak, tapi saya tidak akan sampai bertanya sejauh itu. Tapi saya ingin mengadministrasikan semua aktivitas kita ini secara tersistematis ya. Karena saya sadari bahwasannya kawan-kawan ini memiliki jarak yang berbeda. Bahkan aksesnya pun juga jauh, bahkan ada yang masih di luar kota dan sebagainya. Nah, sehingga dengan adanya ini harapannya nanti tidak ada yang beralasan tidak tahu ya, atau beralasan tidak update ya. Karena semuanya sudah tersistemasi dan saya berusaha untuk menyampaikan informasi secara sempurna ya. Baik, ada dua agenda pada hari ini. Yang pertama adalah sosialisasi tentang My Class ya kepada Anda, My Class pengabdian khususnya. Lalu yang kedua adalah sosialisasi tentang bagaimanakah sistem kerja kita untuk 1 bulan ke depan. Baik, yang pertama teman sekalian ya, saya masuk ke My Class. Saya baru sadar rupanya ini My Class yang ada yang saya buat ini khusus untuk mahasiswa FEB UMY ya, karena memang My Class FEB beberapa saat yang lalu agak error ya, sehingga nampaknya BSI membuatkan My Class secara khusus ya, karena setahu saya My Class itu bisa mengundang semua mahasiswa UMY, tapi rupanya kok ini di atasnya ada FEB saja ini ya, berarti ini khusus mahasiswa FEB, makanya kemudian selain mahasiswa FEB nggak bisa diundang di sini ya kan. Tapi tidak masalah, nanti coba kita akan cari solusinya. Yang penting saya pada hari ini menyampaikan dulu. Baik, ini teman sekalian adalah pengabdian masyarakat UMY 2020 yang saya buka sejak 22 Desember 2020 jam 12 PM hingga saya tutup tanggal 27 Februari 2020. Ya, nanti ini menyesuaikan saja ya. Nah, ini sudah ada saya buatkan pengantar ya, ada Bismillahirrahmanirrahim, ini juga ada salamnya ya. Lalu selamat datang dan bergabung para mahasiswa Universitas Majapahit Yogyakarta di mata kuliah KN ya. Ini saya belum hapus ini. KKN PPM reguler IT UMY. Nama dosen pembimbing sudah jelas di sini. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri.
Lalu saya juga memberikan sedikit ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan pengabdian masyarakat, ya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya semangat pengabdian kita inilah semangat untuk memberikan sebuah perubahan, ya. Jadi saya kemarin ketika ketemu sama teman-teman di lapangan, saya katakan keberadaan kita dengan tidak adanya kita itu berbeda, ya. Kalau sama saja kesannya kok rutinitas, berarti kita nggak ngabdi, kita hanya sekedar buang-buang waktu, ya. Jadi semangatnya adalah semangat surat Ar-Ra'd ayat 11, ya. Lalu yang kedua adalah semangat dari hadis Nabi, khairun nas al-fahum linnas, ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, jadi kita punya semangat yang sama bagaimana keberadaan kita pada saat KKN nanti itu memberikan sebuah faedah atau manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua, teman sekalian. Nah, berikutnya, ya, apa tujuan mata kuliah ini? Ya, jadi kita ber-KKN ini tujuannya adalah melatih rasa tanggung jawab dan kepekaan tersosial di antara mahasiswa. Artinya ini kita fokus pada input, ya. Artinya inputnya adalah Anda dan saya, tapi lebih kepada Anda melatih rasa tanggung jawab dan kepekaan sosial. Yang kedua adalah melatih kepemimpinan dan kerjasama di antara mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Artinya adalah mekanisme proses. Ya, jadi selama lebih kurang 2 bulan kita akan berproses untuk melatih leadership kita dan kerjasama kita. Yang ketiga adalah memberikan suatu sumbangsih kepada masyarakat, adalah output, hasil. Ya, jadi masyarakat bisa merasakan adanya kita. Yang keempat adalah memberikan dampak yang bersifat jangka panjang pasca selesainya program KKN kita. Artinya kita punya impact. Nah, sehingga tujuan KKN PPM kita adalah input, proses, output, dan outcome atau impact. Di mana kesemuanya ini satu kesatuan yang utuh, ya, dan satu menunjang satu sama lain yang membentuk namanya nanti adalah kelompok KKN 34 dan 35. 33 dan 34. Nah, penilaiannya bagaimana, teman sekalian? Ini saya ambil dari SIM DPL, ya. Jadi saya tidak meng-create sendiri. Ini supaya teman-teman juga tahu. Yang pertama adalah ada namanya nilai pra KKN atau observasi. Nah, ini makanya kemarin saya minta tolong Mas Imam, ya, Mas Ainur untuk foto-foto, ya, bukan kita narsis, ya, bukan, ya. Tapi ini ada nilainya, ya. Jadi ada nilai pra KKN atau observasi. Nah, ini ya bagi yang nggak ikut nanti gimana nih, saya belum dapat gambaran ini. Artinya yang belum ikut gimana caranya Anda tetap kontribusi, ya, tidak hanya sekedar menunggu, tapi juga harus kontribusi karena ada nilainya. Berapa nilainya? Adalah 10%. Bobotnya adalah 10%. Dan skala nilainya adalah 10 sampai 100. Nanti dibobot 10%. Yang kedua adalah nilai DPL dari saya. Nanti saya kan juga melihat kan teman-teman selama lebih kurang nanti dari awal sampai akhir kan sudah kita lihat, ya. Itu bobotnya lumayan besar, adalah 35%, ya. Artinya 10 sampai 100 bobotlah 35%. Yang ketiga adalah nilai masyarakat. Nah, ini nilai mitra-mitra kita itu. Makanya kenapa mulai kemarin saya agak ngoyo untuk ketemu, ya, Mas, ya, Hadid dan teman-teman. Karena saya ingin memastikan bahwasanya masyarakat yang kita tuju itu sudah bisa kita jadikan semacam tumpuan untuk KKN, dan bobotnya adalah 35% juga. Lalu yang keempat adalah ada namanya nilai responsi, ya. Nanti nilai responsi ini belum saya tanya maksudnya apa. Saya masih belum paham, tapi ini ada bobotnya sekitar 10%. Dan yang kelima adalah nilai laporan, ya. Nanti laporan adalah 10%. Dan semuanya ini adalah nilai individual, ya. Jadi artinya walaupun kita kerja kelompok, tapi tetap penilaiannya berbasis individu. Karena nilainya kan tidak bisa dibagi-bagi, ya. Nilainya adalah utuh individual.
Nah, yang ketiga adalah mitra KKN. Ya, kita ada UMKM 2 buah dan organisasi masyarakat 1. Ya, jadi kita punya 3 setiap mitra, setiap kelompok membina 3. Nah, ini semuanya sudah sertakan di sini, teman sekalian. Dokumen-dokumen penting kalau saya buka di sini ya. Ini bagi yang sudah bisa mengakses ya. Jadi saya tuh terbiasa rapi, teman sekalian. Nah, ini ya. Ada PPT pembekalan ya. Ada scan untuk yang Pak RT, Pak RW sudah semua ada semuanya. Ada format proposal, materi pembekalan kemarin materi kemarin yang saya foto-foto itu di sini ada semua, sudah saya posting ya. Lalu presensi. Nah, ini. Jadi Anda besok ketika penerjunan di awal sama penarikan di akhir itu ada tanda tangannya. Nah, ini bisa dibuka nih kalau nggak percaya nih di sini. Lalu juga ada presensi juga ada di sini ya. Ada surat kesediaan menjadi mitra. Nah, ini sudah ada baik berupa PDF maupun yang berupa Word. Nah, Anda silakan ya nulis sendiri di sini ya. Nah, berikutnya ini saya sudah membuatkan chapter-chapter dalam My Class ini supaya kita bergeraknya lebih sistematis. Ya, jadi nggak bingung-bingung. Jadi sudah tahu harus dilakukan. Yang pertama adalah berkas pra penerjunan KKN 3334 ya di sini, yaitu ada berkas pra penerjunan. Jadi sudah di sini rekan-rekan mohon bantuannya untuk melengkapi hal ini. Ya, surat kesediaan mitra, kesediaan menjadi mitra, lalu surat absensi penerjunan dan penarikan. Silakan bagi yang sudah selesai diupload di sini oleh ketua KKN, termasuk dokumen dikirimkan dalam bentuk PDF. Ya, ini yang belum masuk sedang konsultasikan ya. Semoga dalam waktu dekat. Saya hari ini telepon nggak diangkat ya. Jadi mungkin segera saya coba ini. Nah, sehingga semua teman-teman bisa bergabung ya. Nanti semua berkas ya Anda mohon cukup perwakilan saja. Entah itu Mas Ainur atau Mas Sudi membantu upload di sini ya, supaya kita semua punya dokumen ya. Yang kedua adalah analisis SWOT mitra. Nah, ini saya sudah minta Anda sudah mulai bergerak sejak sekarang, yaitu Anda untuk mitra 33, KKN 33, teman-teman mohon dibantu dinarasikan apa yang menjadi ya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari mitra yang akan kita jadikan objek pengabdian baik UMKM maupun ormas ya. Nah, ini nanti dikirimkan ya dalam bentuk MS Word di sini dan diupload di sini sampai tanggal 25 Desember. Ya, di sini ya, dibuat narasi. Nah, kemudian dikirimkan dalam bentuk MS Word, masing-masing diupload di sini ya. Nah, nanti juga untuk kelompok 34 juga sama ya. Nanti di sini silakan ditulis strength, weaknesses, opportunity and threat ya. Baik UMKM maupun yang ormas ya. Nah, setelah selesai semua di sini ya, maka Anda masuk lagi ke yang kedua. Namanya analisis situasi. Ya, analisis situasi yaitu penugasan yang berikutnya, kelompok 33 34 untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif. Jadi punya 2 mitra produktif sama ormas. Untuk yang produktif, pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut. Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar atau foto situasi mitra. Nah, ini. Yang kedua, uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra. Ini saya kira yang kemarin sudah wawancara dengan saya, kelompok 33 sudah ada catatan, Mbak Tri sudah ada saya kira ya. Tinggal kemudian dilengkapi. Nah, bagi yang belum, kemarin saya temani untuk wawancara, coba di-create. Ya, Anda meng-create bagiannya. Lalu ungkapkan selengkap-lengkapnya mungkin persoalan yang dihadapinya. Ini saya kira sudah terjawab dalam yang Mbak Tri sudah notulensi kemarin. Tinggal kemudian dibuat dalam bentuk poin-poin-poin. Teknis penyelesaian, setiap individu membuat sesuai tugas di atas. Ya,
setelah semua anggota kelompok menyelesaikan, maka semua anggota kelompok merangkum, ya. Maka semua anggota kelompok merangkum semua tulisan anggota menjadi satu, di mana ketua KKN yang mengupload rangkuman semua tulisan atau ide anggota tersebut. Jadi maksudnya adalah penulisan satu inilah tugas individu. Supaya apa? Supaya masing-masing kita itu punya ruh dan menyatu dengan mitra kita. Jadi nggak hanya sekedar Mas Hadid yang paham, nggak hanya sekedar Mas Ainur yang paham, tapi semua kita paham dengan mitra yang kita jadikan objek. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Anda masing-masing membuat deskripsi, ya, sesuai dengan poin-poin yang ada di sini. Nah, setelah selesai semua, Anda upload di My Class ini, ya. Nanti setelah itu Anda melakukan diskusi, ya, dengan ketua kelompoknya, dan membuat satu lembar, ya, atau berapa lembar yang mengakomodasi semua aspirasi yang ditulis oleh individu, ya. Nah, setelah itu oleh ketua kelompok diupload kembali, ya, ke dalam My Class. Jadi kita punya tugas individu, punya tugas kelompok. Tugas individu tujuannya adalah untuk membuat Anda lebih mengenal mitranya, ya, lebih menyatu dengan mitranya. Tugas kelompok itu sebagai bentuk kerjasama tadi, menyamakan ide tadi itu, ya, sehingga Anda memiliki sebuah skills untuk saling sharing dan sebagainya, ya, punya media untuk diskusi, sehingga ujungnya lebih memantapkan lagi pemahaman Anda tentang bagaimana mitra tersebut. Ini juga sama untuk yang kedua. Ini yang pertama adalah untuk yang mitra produktif, yang kedua adalah mitra untuk yang tidak produktif, artinya ini sosial, ormasnya. Sama yang ormas tadi, ya, kalau kita lihat di ormas tadi, pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal berikut. Uraikan lokasi mitra dan kasus yang pernah terjadi atau yang terjadi didukung dengan data dan gambar dan foto. Nah, ini gunanya kemarin kita observasi langsung, kita harus punya foto-foto untuk menguatkan argumentasi kita. Dan kemarin yang kelompoknya Mas Suhdi yang kita ke tempe, ya, barangkali bisa di foto tuh lokasi rumahnya kayak apa, lingkungannya kayak apa, kan. Nah, itu sebagai bentuk penguat mengapa kita harus ke situ, ya. Yang kedua adalah ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini, misalkan terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebagainya, ya. Jadi ibaratnya Anda itu mengeksplor masalah yang mereka hadapi. Kemarin di kelompoknya Mas Suhdi, tempe, masalahnya tentang mesin produksi. Nah, itu sampaikan aja, ya. Silahkan. Nah, teknik penyelesaian juga sama. Setiap individu membuat tugas sesuai di atas. Setelah semua anggota kelompok menyelesaikan, maka semua anggota kelompok merangkum semua tulisan anggota menjadi satu, di mana ketua KKN yang mengupload rangkuman semua tulisan atau ide anggota tersebut dalam My Class. Ya. Nah, ini terkait dengan analisis situasi yang pertama. Ada pertanyaan dari sini mungkin teman-teman sekalian sebelum saya lanjutkan? Ada yang didiskusikan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Belum, Pak. Ya, Belum. Lanjut, Pak. Ya. Oke, lanjut dulu. Yang kedua adalah permasalahan mitra. Ya, setelah kita tahu analisis situasi yang ada, kita masuk ke permasalahan mitra sekarang. Mengacu pada butir analisis situasi, ya, uraikan permasalahan prioritas mitra yang mencakup hal berikut. Jadi teman-teman kita ajak untuk lebih punya sense spesifik what should be done, ya, ketika Anda sudah melihat situasi yang ada di sana. Jadi sudah mulai meng-create ide-ide program. Nanti saya sampaikan cara untuk biar Anda juga tidak terlalu bingung, ya. Saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah mitra produktif.
Jadi kita bagi dalam dua, ya, ada mitra produktif sama mitra yang sosial, berbeda. Untuk mitra yang produktif, mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif, penentuan permasalahan prioritas mitra, baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra. Jadi teman-teman silakan meng-create sebuah usulan, ya. Kira-kira yang nanti yang akan pentingnya tuh yang bagian apanya? Nanti saya akan berikan Anda arahan setelah ini, nggak usah bingung. Ya, ini sekedar hanya saya ini mengcopy paste aja nih dalam lembar KKN sebenarnya. Ya, jadi saya tidak meng-create di sendiri. Ini saya ambil dari naskah atau file yang dikirim oleh pihak LP3M UMY, ya. Jadi bukan saya create sendiri, tidak. Tapi saya mencoba untuk memberikan Anda juga guidance nanti setelah ini, ya, gimana saya untuk bisa menjawab ini, ya. Yang kedua, rumuskan usulan program. Nah, ini kan, dan kegiatan menyikapi masalah yang ada. Nah, ini nanti saya kasih Anda guideline, gak usah bingung, insya Allah bisa. Nah, setiap anggota kelompok membuat secara individual, ya. Kemudian oleh ketua kelompok dikompilasi dan dilaporkan dengan upload dalam MyClass, ya. Jadi teman sekalian, ya, kenapa ya Pak Dimas kesannya kok apa-apa kok individual? Karena Anda harus ingat, Anda punya penilaian individual 35% tadi dari DPL, ya kan? Nah, saya biar objektif, ya, dan juga teman-teman merasa adil, ya, maka saya harus punya bukti, ya kan? Nah, buktinya apa? Buktinya adalah keaktifan Anda untuk menyelesaikan penugasan di MyClass. Paling enggak saya punya alasan kalau seandainya besok Mas Ainur saya kasih skor sekian. Karena Anda mempunyai sebuah effort atau usaha yang baik. Begitu kira-kira, ya. Yang kedua adalah ada ormas, mitra ormas juga sama, ya. Jadi untuk mitra yang tidak produktif sama intinya, ya, ada program usulan dan sebagainya, nanti Anda upload secara individu dan dikompilasi oleh ketua kelompoknya, sama kayak tadi yang pertama. Jadi setelah masing-masing orang punya ide, lalu ketua kelompok dan tim diskusi, lalu membuat satu buah berkas bersama yang mengakumulasi semua ide-ide anggota, gitu, ya. Nah, berikutnya teman sekalian, ini ada file-file monitoring mingguan, ya. Dan juga ada foto-foto monitoring mingguan. Jadi ini semua saya ambil dari SIM KKN DPL, bukan create, bukan mengada-ngada Pak Dimas menyibukkan, tidak. Ini saya ambil dari SIM DPL yang saya bisa buka. Nah, di sini saya menemukan ada namanya file-file monitoring mingguan. Apa itu? Pertama adalah file presensi pendampingan observasi. Ini saya tanya ke tim LP3 nanti filenya seperti apa. Nah, saya belum menemukan, ya, filenya seperti apa. Saya info pada Anda, insya Allah. Yang kedua adalah file berita acara penerjunan. Juga ini belum tahu juga, ini berita acara kayak apa filenya. Apakah kita buat sendiri atau kita nunggu dari mereka LP3, nanti kita tunggu aja. Ada file monitoring mingguan 1 dan mingguan 2. Nah, juga ini belum tahu juga formatnya seperti apa. Lalu yang kelima adalah file berita acara penarikan. Nanti juga ini belum saya dapatkan. Nanti kalau sudah ada saya share nanti di MyClass ini, nggak usah khawatir. Dan juga yang berikutnya ada foto-foto monitoring mingguan. Ya, ada foto presensi, foto berita acara penerjunan, ya, termasuk kemarin kita yang foto-foto dengan Pak RT dan mitra juga jangan sampai hilang gitu, diarsip. Karena itu sebagai bentuk nanti di sini ada, ya, juga ada foto acara penerjunan nanti, ya, ketika kita penerjunan tanggal 15 nanti kita foto-foto bareng lagi. Ada foto monitoring, ya, foto berita acara penarikan, ya. Dan yang terakhir teman sekalian, semua yang kita pernah diskusi via Maya, saya juga memiliki dokumen di sini dari Coded Videos. Jadi teman-teman, saat saya kok lupa Pak Dimas ngomong apa kemarin, di sini sudah ada, ya. Pertemuan 1, pertemuan 2, insya Allah pertemuan 3 pada hari ini juga saya akan recording. Jadi semuanya kita rapi teman sekalian, ya. Jadi nggak ada alasan teman-teman nggak paham, nggak tahu pasti dilakukan. Semua sudah jelas insya Allah. Ini hanya masalah koordinasi saja nantinya. Baik, dari sini sebelum saya masuk ke konsep, ada pertanyaan?
diskusi kira-kira. Pak. Ya, silakan Mas, langsung Mas. Gini Pak, saya nggak bisa ikut mic team tapi mengikutin dari teman Pak, dari Mas Imam. Nggak bisa join mic Iya. team. Oh iya, nggak apa-apa. Siapa ini? Anda kan Gusti? Iya, Iya, Gusti Pak. Pak. Kita berempat Oh masih di iya. kantor kecamatan, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja ya. Saya Siap, Pak. kok, yang penting aja, jalan semua. Oke, Mas Gusti, makasih informasinya. Lagi-lagi Oke, yang Pak. lain ada lagi? Sebelum saya masuk ke konsep, lanjut dulu ya. Ini semua clear ya, teman sekalian ya. Jadi ya bagi yang belum masuk ke My Class, saya sedang koordinasi dengan BSI. Tadi pagi saya telepon 2 kali nggak diangkat. Nah, makin masih sibuk, nanti coba saya tanyakan lagi. Baik, saya langsung masuk ke konsep sekarang ya. Oh ada? Oke, silakan kalau ada. Ya. Yang membuat dokumen kelompok itu Pak. Jadi itu setiap individu itu memang udah diarahkan untuk ngupload, lalu dikumpulkan ke ketua meringkas, lalu diupload lagi Pak. Apa individu diupload dulu, bagaimana Pak? Ya, makasih Mas. Jadi kalau saya boleh ulang kembali, jadi masing-masing individu itu biar mereka dan masing-masing kita punya sense of belonging ya. Masing-masing kita itu wajib mengupload dulu ya. Nah, setelah kita mengupload ya, nanti silahkan Anda kan punya forum sendiri saya kira nanti ya, forum diskusi atau forum MS Team sendiri silahkan ya. Nanti Anda silahkan berdiskusi kira-kira apa yang bisa diakomodasi dari semua anggota tim itu menjadi satu dokumen yang komprehensif ya gitu Mas. Jadi upload dulu individu, setelah upload Anda silakan diskusi atau gimana teknisnya dengan semua anggota. Nanti Anda punya satu dokumen bersama yang mengakomodasi semuanya, lalu Anda upload kembali di My Class. Begitu Mas Ainur kira-kira. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ada Pak. Oke, baik ya. Baik. Ini semuanya mohon agak sedikit fokus dulu walaupun saya tahu Anda juga banyak kegiatan ya. Kalau bisa Anda fokus dulu, kemudian Anda kalau ada sesuatu yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke, baik. Saya masuk ke konsep sekarang ya, teman sekalian. Saya buka dulu file saya. Oke. Ini mohon maaf saya semalam sambil lalu ya, saya merenung-renung semalam itu ya. Karena saya ingin kita itu bergerak itu teman sekalian tidak emosional gitu. Apalagi di tengah kondisi sekarang lagi pandemik seperti ini, hujan juga hampir tiap hari, lalu jarak juga tidak dekat begitu ya. Nah, sehingga saya berpikir saya mikir Anda. Saya berpikir bagaimana teman-teman ini kalau memang harus ke lapangan itu efektif, efisien. Itu yang saya pikirkan. Jadi tidak kemudian Pak konsep hanya datang, setelah itu apa kita nggak tahu. Nah, karenanya saya membuat sebuah landasan teori dulu nih, supaya teman-teman ketika bergerak itu tidak juga emosional, ya, tapi Anda tahu kronologis berpikirnya. Bahkan saya letakkan di sini beberapa sedikit persamaan-persamaan sehingga teman-teman juga melihat, oh Pak Dimas ini serius. Ya, artinya saya punya sebuah konsep yang ketika konsep ini dilakukan, insya Allah ini memberikan sebuah hasil yang maksimal. Begitu kira-kira ya. Baik, terlihat sudah di depan ya, teman-teman sekalian ya, screen saya ya, tampilannya sudah ya, bisa saya lanjutkan ya. Baik. Saya pelan-pelan, kalau ada yang nggak jelas didiskusikan. Ini kita masuk sekarang rencana kegiatan pengembangan UMKM. Saya bacakan saja pelan-pelan, monggo sambil lalu Anda renungkan. Dalam ekonomi mikro dikenal dengan perilaku konsumen, ya, di mana konsumen ingin selalu memaksimalkan bukan konsumen ini ya, ini
produsen, maaf ya, saya salah semalam. Produsen, ya, di mana produsen itu, ya, produsen ingin selalu memaksimalkan keuntungannya, namun dengan berusaha meminimalkan biaya. Sampai sini Anda sepakat, saya kira. Ini nggak usah sekolah ekonomi, nggak usah sekolah manajemen, paham, saya kira, di luar kepala semua. Ya. Dengan demikian, ya, kita ingin bagaimana UKM ini, ya, memiliki sebuah peningkatan skala usaha. Karena skala usaha yang meningkat ini sebuah cerminan, ya, bahwasannya UKM yang kita dampingi ini memiliki sebuah dampak yang lebih baik daripada sebelum kita dampingi, ya kan? Nah, berikutnya, teman-teman sekalian, sebentarnya ada yang belum gabung ini, saya coba add dulu nih. Ada yang meminta konfirmasi. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, lalu kita untuk mengukur skala usaha itu apa indikatornya, ya kan? Kebetulan dulu waktu kita belajar ekonomi itu ada indikator yang namanya tenaga kerja atau labor, ya, L, capital, modal, dan teknologi atau A, ya. Di mana kemudian rumusnya difungsikan adalah Q adalah fungsi daripada AKL yang menunjukkan adalah kondisi penawaran produk atau penawaran skala usaha. Selanjutnya, setiap UMKM pasti memiliki yang namanya struktur biaya atau C dan harga yang berbeda-beda sehingga kemudian diformulasikan seperti ini, ya, di mana biayanya dia C adalah P kalikan L ditambah PK kalikan K, ya. Ini agak matematik, mohon maaf bagi yang bukan orang ekonomi atau teknik, menyesuaikan dulu lah ya. Tapi ini dalam rangka saya memberikan jadi KKN kita bukan KKN yang sekedar hanya jalan, tapi kita punya konsep. Jadi seandainya besok Anda presentasi waktu laporan, Anda wibawa ngomongnya, gitu ya. Di mana PL adalah upah tenaga kerja, PK adalah profit dari modal yang dipakai, ya. Kemudian di sini diasumsikan, ya, bahwa UMKM tersebut ingin memaksimalkan produksinya, namun terkendala dengan anggaran yang terbatas. Saya kira ini semua kita sepakat. Kemarin waktu saya dan teman-teman Mas Hadid kita survei ke lapangan, Bapak pengusaha bakpia, kemudian cucur, sama yang tempe, saya kira mereka, saya yakin dalam hatinya ingin lebih besar usahanya. Namun mereka nggak punya uang cukup atau dana yang cukup, ya. Nah, sehingga kondisi mereka itu sebenarnya bisa kita formulasikan dengan persamaan Lagrange, ya. Di mana Lagrange itu L, di mana dirumuskan Q subjek daripada C. Artinya kalau UMKM tersebut ingin memaksimalkan usahanya, maka sebenarnya dia terbatasi oleh yang namanya cost-nya, cost usahanya. Dibatasi oleh itu, ya. Nah, sehingga secara matematika kemudian dirumuskan dengan L, ya, Lagrange sama dengan ini, ya. Rumusnya A fungsi daripada KA LB dikurangi ini lambda dan sebagainya, di mana adalah lambda, ya, di mana ini adalah lambda. Ya, maaf ini saya salah copy, ya. Ini adalah lambda. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kita pakai rumus pangkat ya di sini, ya, namanya Cobb-Douglas. Jadi ini bagaimana kita membuat sebuah elastisitas input. Jadi A dan B ini menggambarkan elastisitas. Jadi kelenturan daripada output tenaga kerja sama output modal. Ya, jadi seberapa besarkah mereka itu berdinamis dalam konteks interaksinya dalam usaha. Ya, dan itu hanya ada pada persamaan Cobb-Douglas, ya. Nah, sehingga kemudian ini kita buat derivasi atau namanya first derivasi. Mas Ainur, Anda pernah melihat ini nggak, Mas Ainur, sebagai orang teknik? Saya jadi mohon maaf ini kesannya kok kayak terlalu ya semangat ini. Atau Mas Sudi, pernah lihat ini Mas Sudi?
Sebagai orang teknik Mas Hudi. Pernah, Pak. Pernah ya, Anda bisa memahami ya, walaupun Anda mungkin nggak paham ekonomi, tapi Anda tahu ya matematika saya ya Mas Hudi, Mas Ainur ya. Orang Tahu, teknik Pak. atau sama tahu ya. Kalau orang teknik ini di luar kepala ini. Kalau orang yang non ekonomi atau non teknik mungkin agak pening sudah disarasakan. Tapi tidak apa-apa. Tidak, maksud saya Anda juga biar Mas. Kita ada unsur saintifiknya gitu ya. Ini Anda juga sekarang belajar, saya juga belajar gitu ya. Nah, ini kemudian saya melakukan first derivasi ya teman sekalian dengan turunan pertama di mana DL per DK dan sebagainya ya, ini diturunkan. Nanti saya di cross check ya Mas Ainur, Mas Sudi ini yang orang teknik-teknik ini. Nah, kemudian kita dapat persamaan ya 3, 4, 5. Lalu kita operasionalkan dengan membandingkan persamaan 3 ya dan persamaan 4. Jadi kita bandingkan, maka kita dapatkan rumus ini. Ya, kita dapat rumus ini ya, jadi A per BK sama dengan PK per PL. Ya ini. Asumsinya A dan B itu dibuat sama 0,5, artinya memiliki elastisitas input yang sama. Jadi artinya itu kalau kita kasih intervensi besok nih ke tenaga kerja atau dikasih intervensi ke modal, itu mereka sama-sama Mas bisa berjalan intinya gitu ya. Tidak ada yang kemudian mereka terlalu fokus ke usahanya, tenaga kerjanya, ke kapitalnya, tidak. Tapi dua-duanya mereka sudah dinamis ya. Nah, sehingga kita buat balance 0. Nah, maka ketika sudah sama ini kita punya persamaan ke-6 ya, menjadi L, kita buat derivasi ya, kita modifikasi persamaannya, kita pindah ke ruas kiri ya. Maka L sama dengan PK per PL dikalikan dengan K. Ya, ini adalah persamaan ke-6. Ya. Nah, sehingga kemudian persamaan 6 ini disubstitusikan ke persamaan 5. Ya, persamaan 5. Persamaan 5, persamaan ini tadi. Ya, ini tadi. Ya, kita persamaan ini. Ya. Lalu Anda mendapatkan sebuah persamaan. Ya, maka menjadi C. Nah, ini K. Ya. Ini K. K inilah K bintang teman sekalian. Nah, ini namanya adalah K bintang sama L bintang. Artinya adalah kondisi optimal. Nah, jadi kita sudah bisa mengukur, menghitung secara sederhana kira-kira pengusaha tempe, cucur dan bakpia itu, mereka itu apakah dengan 2 tenaga kerja itu sudah dalam posisi yang optimal atau posisi terbaik, apakah masih bisa ditambah atau bisa dikurangi. Nanti kita lihat tuh dari rumus apa, C dibagi 2 PK ya, untuk mencari K ideal. K itu adalah jumlah kapital ideal atau labor idealnya ya. Cost-nya berapa dibagi sama 2 PL. PL adalah upahnya, berapa upahnya. Misalkan besok Mas Sudi kok bingung-bingung, kita ngasih upah berapa Pak kalau kita mau hire orang baru? Bisa dicari PL sama dengan 2L per C ya. Jadi rumusnya adalah 2 kalikan labornya berapa dibagi dengan C-nya. Maka harganya berapa di situ nanti ya. Nah, nanti ini kita lihat di sini ya. Nah, dari sini ya, maka kita sudah punya persamaan ini ya. Lalu ini ada satuannya ya, total biaya produksi per hari satuan rupiah. Lalu ada upah pekerja per hari rupiah, keuntungan adalah rupiah, jumlah modal dipakai rupiah, tenaga kerja per hari satuan orang. Lalu juga ada jumlah produksi per hari unit dan A adalah produktivitas ya. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka tugas kita adalah kita mencari nih Mas Sudi, kalau Mas Sudi saya kira lebih kurang sama ya, Mas Hadid dan teman-teman, mencari sekarang data-data tersebut mulai kapan? Mulai 1 Januari. C-nya berapa? PL-nya berapa? PK-nya berapa? K-nya berapa? L-nya berapa? Q-nya berapa? A-nya belum. Nanti A-nya saya beritahu kenapa kok belum ya. Ini sampai tanggal ini. Nah, sampai kita sebelum perajunan sampai tanggal 15. Ya, jadi 15 ini nanti teman-teman sudah mulai menggunakan A
Artinya sudah ada intervensi. Ya, intervensinya sudah mulai masuk di situ, ya. Nanti kita lihat datanya ini berupa time series ya, sampai tanggal 20 sampai tanggal terakhir. Nah, 16. Ini tanggal 16 nih, 16. Nah, jadi ini pengabdian semi penelitian nih sebenarnya. Jadi kita juga jadi seorang peneliti juga nih, mengabdi juga meneliti. Nah, setelah semua data terkumpul, teman sekalian, maka selanjutnya akan diuji dengan metode regresi linear sederhana, pengaruh antar variabel dengan persamaan berikut, ya, di mana rumusnya adalah QT sama dengan A plus B1K1 dan sebagainya. Ini adalah variabel independennya, ya. Lalu ini adalah variabel dependennya, ya. Di mana Q adalah variabel yang dipengaruhi secara positif oleh tenaga kerja dan jumlah modal. Teorinya begitu teorinya, ya. Nah, seandainya nanti kita uji ada hubungan positif antara K dan Q, seandainya jumlah tenaga kerja ditambah, maka produksinya akan naik, ya kan? Menunjukkan ada efisiensi modal usaha. Berarti yang kita jadikan objek itu, ya, itu berhasil melakukan manajerial modal usaha. Artinya perubahan 1% daripada aspek modal itu berdampak pada perubahan output lebih tinggi. Artinya kita kalau ngasih uang besok ke mereka dalam bentuk modal, kita tidak salah. Artinya di sini nanti ada rekomendasinya, ada impact-nya, kemudian perlu menambah modal bila ingin terus berkembang. Jadi ini bisa ngomong nanti ini ke Pak Kades ini nanti ini, bisa ngomong ke Pak Camat besok kita pas kita selesai pengabdian. Pak, ini hasil penelitian kita seperti ini, Pak. Rupanya usaha telur asin ini kalau kita tambah jumlahnya, rupanya outputnya bertambah, Pak. Sehingga saran kami mungkin bisa ditambah lagi modalnya, Pak. Misalkan begitu. Jadi ini konkret ini, dan ini bukan kita emosional, kita ada landasan teorinya, ada matematikanya di sini, ya. Kemudian ada hubungan positif antara L dan Q, ya, labor, tenaga kerja, menunjukkan ada efisiensi tenaga kerja. Jadi perubahan 1% pada aspek tenaga kerja berdampak pada perubahan output lebih tinggi. Berarti kalau besok Mas Hadid kita nambah 1 orang lagi, katakanlah per tanggal 15 kita tambah orang baru di situ, dan memang terbukti lebih tinggi hasilnya, outputnya, berarti memang ada namanya efisiensi tenaga kerja. Jadi, efektivitas ya, maaf, ini bukan efektivitas. Efektivitas tenaga kerja. Ya, ini efektivitas, maaf, efektivitas. Nah, sehingga perlu menambah tenaga kerja bila ingin terus berkembang. Artinya, usaha UMKM itu kurang tenaga kerja sebenarnya. Ya. Yang ketiga adalah ada hubungan positif antara A dan Q, menunjukkan penggunaan teknologi memberikan nilai tambah bagi peningkatan output. Artinya kalau gitu perlu ada integrasi usaha dan teknologi. Nanti akan saya sampaikan ini bagaimana operasionalnya ini, Pak. Ya, saya sampaikan nanti. Nah, hubungan positif di atas juga perlu diuji, teman sekalian. Ya, jadi teman-teman sudah melihat ada hubungan positif dan sebagainya tadi. Itu perlu diuji kemudian. Misal di bawah, variabel K ini dipengaruhi secara positif oleh total biaya dan negatif oleh profit usaha. Maksudnya gini, teman sekalian. Kan ini kan Anda punya persamaan K di sini ya. K ini punya persamaan K di sini. Nah, K di sini kalau Anda perhatikan, K di sini, ini kan hasil daripada perhitungan dari persamaan di atas ini, Mas dan Mbak. Ini K-nya. Nah, ini K bintang gini. Ya kan? K bintang ini sama L bintang. Ya kan? Di mana K bintang ini adalah C dibagi sama 2PK. Artinya, K ini secara matematika sederhana, maka dipengaruhi secara positif oleh cost, oleh biayanya, tapi dipengaruhi secara negatif oleh PK karena berhubungan secara berkebalikan, yaitu ya. Nah, kalau ini saya bawa ke bawah kedua persamaan ini, saya jabarkan dengan bahasa yang sederhana,
maka menjadi seperti ini ya. Nah, menjadi seperti ini tadi. Nah, ini. Nah, variabel K ini persamaannya seperti ini ya. Jadi C ini positif, artinya skala usaha mengalami peningkatan karena sebanding dengan peningkatan produksi. Dalam ekonomi mikro dikatakan increasing return to scale. Artinya wajar. Kalau Anda sebagai UMKM, Anda itu kok modalnya semakin lama semakin tinggi, ya kan? Karena faktor cost-nya juga tinggi. Karena Anda kan semakin banyak melakukan proses produksi kan, pasti cost-nya meningkat. Masuk akal, saya kira. Ya. Jadi kalau seandainya besok nih kita temukan ya, rupanya kok C ini dan K ini pengaruhnya positif, berarti usaha UMKM yang kita sedang amati itu memiliki sebuah tendensi untuk terus berkembang. Artinya setelah kita lakukan treatment ya, rupanya dia kok trennya kok positif, increasing return to skill terjadi, maka dia punya tren akan meningkat. Maksudnya kita berhasil teman-teman sekalian untuk memberikan sebuah skala usaha yang lebih tinggi pada mereka. Yang kedua adalah bila PK dan K ya, PK di sini, PK adalah biaya modal atau boleh saya katakan sebagai profit. Ya, profit. Jadi bila PK dan K berhubungan negatif, PK ini dan K ini hubungan negatif ya. Artinya bagian keuntungan kecil yang dikonsumsi, jadi ada profitnya dan hanya sebagian kecil saja yang dikonsumsi dan banyak proporsinya masuk ke modal. Ini kemarin kalau Mas Hadid ingat, yang saya tanya kepada pengusaha cucur dan pengusaha bakpia, uangnya kepakai-pakai untuk konsumsi. Maksudnya profitnya itu dipakai-pakai untuk konsumsi. Nah, ini nanti tugas kita untuk edukasi ke mereka. Nanti programnya ada menyikapi ini ya. Sehingga semakin kecil profit yang digunakan untuk konsumsi, maka akan semakin memperkuat modal. Jadi kalau besok hasilnya kok negatif, setelah kita cek hasilnya negatif, ya, maka berarti pengusaha cucur, pengusaha bakpia, pengusaha telur asin, dan pengusaha apa yang satu lagi nanti, tempe tadi, itu sudah berhasil melakukan manajerial keuangan. Jadi profit yang didapatkan itu enggak semuanya habis untuk kebutuhan dia, tapi dimasukkan lagi ke modal. Ya. Sehingga artinya apa? Mereka itu UMKM yang kita amati itu punya komitmen pengembangan usaha dan bukan hanya survival. Dan sebaliknya ketika hasilnya kok positif Mbak ini nanti ya, PK ini pengaruhnya positif terhadap ini, berarti hanya bagian kecil saja profit itu masuk ke modal. Berarti usaha itu usaha survival sifatnya, memang nggak niat untuk maju. Jadi ini adalah identifikasi behavior daripada mereka ya. Dari sini teman-teman ini saya kira sudah mulai paham ini ya, walaupun agak pusing saya tahu ya. Ini kita gambarkan seperti itu. Yang kedua adalah variabel L itu dipengaruhi secara positif oleh total biaya dan tingkat upah pekerja. Nah, ini adalah persamaan regresinya seperti ini ya. Jadi LT sama dengan A plus B1C1 min B2 PLT plus ET. ET adalah tingkat terms ya. Nah, logikanya adalah semakin cost-nya tinggi ya, maka labor-nya, tenaga kerjanya itu pasti minta mahal. Ya. Kenapa? Karena C-nya tinggi itu karena faktor Q-nya tinggi. Ya. Jadi dalam konteks supply, dalam konteks produksi itu teman sekalian, harganya tinggi ya, labor-nya minta gaji naik ya, karena dia tahu usahanya meningkat. Nah, sehingga bila C dan L ya, bila C dan L di sini hubungannya adalah positif ya, artinya skala usaha mengalami peningkatan karena sebanding dengan peningkatan Q, artinya adalah increasing return to scale. Artinya usaha yang kita amati ini memang sedang tumbuh, artinya dia ada dampak ketika ada kita, itu kira-kira ya.
Dan bila P1, PL, dan L hubungan negatif, artinya tingkat upah yang berlaku sudah sesuai dengan kondisi usaha. Jadi ketika P-nya ini kecil, ya, maka labornya akan banyak. Logikanya apa? Berarti labornya itu sudah sepakat walaupun digajinya segitu. Artinya labornya itu sudah memberikan rasa adil, fair wage, nggak terlalu membebani jalannya usaha. Jadi kalau seandainya nanti ini P-nya tandanya positif, ya berarti kalau begitu kondisinya itu tingkat upahnya terlalu tinggi, over wage. Jadi Anda itu kerjanya sekian, digaji lebih tinggi. Itu malah membebani usaha kan. Nah, kita ingin melihat nih, apakah gaji yang diberikan oleh pengusaha tempe, tahu, dan sebagainya itu sudah fair dengan kondisi usaha yang ada. Tapi tandanya harus negatif di sini. Nah, ini sebenarnya kalau Anda renungkan, teman sekalian, saya sedang memberikan Anda sebuah gambaran. Apa sih tolak ukur kita itu pengabdian itu gitu. Apa sih learning point yang bisa kita dapatkan dari pengabdian kita itu? Dari perspektif teori. Jadi Anda bermasyarakat, mengabdi itu punya basis teori gitu. Sehingga Anda nanti gampang. Berikutnya saya lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan kondisi di atas, maka laporan KKN kita akan membahas. Ini topiknya. Analisis determinan pengembangan usaha UMKM studi kasus di Desa Panggang, Gunung Kidul, dan Tempel. Ya, tapi nanti ini saya akan mohon nanti direvisi lagi, tapi kira-kira begini. Lalu berikutnya teknisnya bagaimana? Teknisnya. Jadi dari tadi ya Anda nggak usah bingung tadi. Ini hanya untuk Anda informasi awal saja. Apa tugas kita sekarang? Ya, untuk bisa mensupport itu. Yang pertama adalah kita basisnya adalah variabel. Basisnya variabel, ya. Yang pertama adalah variabel key, ya, jumlah produksi usaha. Jadi apa key ini? Programnya apa programnya? Perhitungan tingkat produksi sebelum dan sesudah penerjunan. Jadi teman-teman sudah mulai bersiap ya untuk menghitung apa kegiatannya sebelum penerjunan membantu packaging atau pengemasan. Jadi dengan Anda melakukan ini, Anda kan tahu nanti itu kan, kira-kira produksinya berapa hari ini, besok berapa, ya. Dan juga ini juga Anda memberikan sebuah, setelah penerjunan juga membantu, ya, setelah penerjunan ini membantu packaging atau pengemasan yang apik, lebih apik lagi. Nah ini sudah ada durasinya. Jadi sebelum terjunan sampai 14, penerjunannya adalah 15 sampai 16 Februari. PJ-nya siapa? Nah, ini yang mungkin kita perlu diskusikan hari ini atau teman-teman silakan nanti. Lalu yang kedua adalah modal. Ya, modal di sini K, menghitung details peran dari awal hingga akhir sebagai modal usaha. Jadi kayak kemarin pengusaha cucur dan pengusaha Pak Pia itu perlu kita wawancara tuh ya. Jadi mereka itu pengeluarannya apa saja, beli apa saja dari A sampai Z sehingga dia bisa membuat produk itu. Jadi sebelum penerjunan merekap semua unit biaya yang diperlukan ya. Kemudian nanti setelah penerjunan mentabulasi unit pengeluaran usaha. Jadi Anda membuat sebuah list setiap harinya. Berapa ya. Dan ini juga sudah saya buatkan durasinya ya, dan PJ-nya siapa. Lalu berikutnya adalah jumlah tenaga kerja, L. Analisis beban kerja dan waktu kerja dari awal hingga selesai produksi. Jadi teman-teman perlu survei secara detail di sana, pekerjanya itu seharian tuh apa aja aktivitasnya, ya. Jadi ngapain aja mereka, ya. Nah, setelah itu Anda kemudian membuat yang namanya programnya apa programnya? Kegiatannya apa? Membuat job desk kerja dan durasi kerja para pekerja secara rinci. Jadi kita sedang membuatkan sebuah SOP sebenarnya, ya, apa yang dilakukan oleh mereka dari awal sampai akhir. Ini juga ada waktunya, ya, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah keuntungan usaha. Ya.
ini merekap keuntungan kotor dan bersih. Ini saya kira teman-teman akuntansi lebih paham ya, Mas Gusti lebih paham ini. Bagaimana Anda menghitung keuntungan kotornya berapa dan bersihnya berapa kira-kira per hari. Jadi nanti outputnya membuat jurnal akuntansi sederhana, Mas Gusti. Jadi yang debit kredit aja lah, yang gampang-gampang Mas. Jadi mereka nanti biar langsung juga bisa mempraktekkan pasca kita selesai. Karena yang kita amati kan mereka nggak punya sistem akuntansi yang baik kan, masih serabutan lah intinya. Nah itu, lalu ini ada waktunya juga sudah sama. Nah berikutnya adalah upah tenaga kerja. Ya, upah tenaga kerja di sini. Jadi survei tingkat upah tenaga kerja di tingkat nasional. Ya, kayaknya ada yang kuliah itu. Silakan Mas Arif. Thank you Dr. Aib. Thank you for having me in this class. And first I try to share my slide. Ya, lupa memute ya. Ada kuliah tamu kayaknya Mbak Nisa Fadia tadi. Ya. Oke ya, jadi saya lanjutkan lagi. Nah ini untuk tenaga kerja atau upah tenaga kerja. Apa programnya? Survei tingkat upah tenaga kerja di tingkat nasional, provinsi dan kota dan desa berdasarkan observasi. Jadi untuk UMKM itu berapa sih gaji idealnya berapa sih? Ya. Jadi nanti ada wawancara pihak terkait, semisal Pak Lurah, Pak Desa, pejabat provinsi dan Kabupaten Gunung Kidul tentang upah minimum yang wajar itu berapa ya. Jadi paling tidak kita punya benchmark kira-kira begitu. Lalu berikutnya di sini adalah total biaya ya. Jadi Anda melakukan klasifikasi jenis biaya. Biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa. Dan lakukan tabulasi struktur biaya ya. Jadi di masing-masing UKM itu biaya tetapnya berapa sih mereka sebenarnya, biaya variabelnya berapa sih sebenarnya gitu loh. Pas yang ketiga, yang tujuh adalah teknologi di sini, yaitu mengintegrasikan usaha dengan teknologi, ya usaha dengan teknologi, dengan dalam hal pemasaran terutamanya. Apa yang dilakukan? Membuat logo, ya ini membuat logo, kemasan, izin usaha, izin kesehatan, sama logo halal, ya. Nah ini juga ada durasi waktunya. Nah, sehingga teman sekalian di sini catatannya adalah pada saat penerjunan UMKM diharapkan sudah memiliki kondisi yang berbeda dengan dalam hal kemasan, jumlah pekerja, dan jumlah modal. Jadi kita lebih kurang dari hari ini sampai tanggal 14 Januari itu sudah well prepare, mengusahakan logonya, kemasannya, halalnya, izinnya, termasuk juga mencari potensi pekerja dan berapakah modal yang harus disuntikkan kepada mereka. Begitu. Sehingga tanggal 15 itu kondisi sudah on, sudah dalam intervensi kita. Begitu kira-kira. Dengan demikian, kesimpulan KKN kita adalah input KKN adalah dosen dan mahasiswa KKN UMY, ya observasi, ya. Lalu prosesnya adalah mitra UMKM, program dan kegiatan, ya. Lalu outputnya adalah monitoring usaha UMKM melalui beberapa variables, ya. Dan outcome-nya adalah penambahan K, L, dan A. Ini sebagai rekomendasi. Jadi itu teman sekalian yang terkait dengan KKN produktif ekonomi. Baik, sebelum saya lanjutkan kira-kira, ada respon nggak? Atau ada yang ingin masukkan nggak teman sekalian? Silakan. Untuk saya Pak. Ya, silakan. Yuk. Saya nggak anting, maksudnya itu menyampaikan apa ya? Tadi kan saya ke yang UMKM Bakpia sama yang jujur. Itu untuk menanyakan kalau yang Bakpia itu rencananya kan kita mau apa? Suntikan dana gitu ya? Iya, iya. Yang jujur itu nanti penambahan tenaga kerja gitu nggih. Tadi saya yang pertama yang jujur itu tadi saya ke sana istilahnya mau sowan gitu, tanya-tanya. Udah misalnya kan kita mau menyuntikkan dana atau Pak itu. Menyuntikkan dana
dengan tujuan itu memperbanyak produksi, gitu. Iya, betul. Tapi kendala dari bapak ibunya tadi itu kan mau nggak mau tetap menambah karyawan toh Pak itu. Ya, Misalnya nanti itu ditawarkan. Ya. Lalu kemudian? Tadi sudah ya saya tanyakan solusinya kayak gitu, penambahan karyawan. Tapi saya tanya ke ibunya, kalau mencari karyawan sekitar sini itu ada enggak gitu loh. Saya jawab ibunya itu, kalau yang sudah bisa, maksudnya sudah bisa membuat bakpia dan waktunya yang slow itu nggak ada, maksudnya nggak ada Pak kalau di sekitar gitu, kata ibunya. Kalau misalnya nanti penambahan karyawan, itu permasalahannya itu. Kalau ibunya nanti misalnya kita suntikan dana, otomatis kan produksinya bertambah. Takutnya ibu sama bapaknya nanti kewalahan dalam produksi itu. Ya, betul. Ya. Mungkin itu yang bakpia. Kemudian yang cucur tadi, saya juga tanya, misalnya penambahan karyawan. Ini kan dengan tujuan juga itu kan nanti tujuannya kuantitas produksi cucur. Terus permasalahannya itu di pemasarannya Pak. Kalau yang cucur itu. Pemasarannya itu kan kalau kue cucur itu kue basah toh Pak, kayak hanya tahan beberapa 2-3 hari gitu Pak. Misalnya sehari itu kan rata-rata sekitar 300-400 itu dalam satu hari insya Allah bisa terjual habis. Kemudian kalau misalnya nanti kita menambahkan beberapa karyawan, terus kan nanti otomatis produksinya juga bertambah. Betul. Misalnya satu hari menjadi 600 atau 700. Tetapi ini permasalahannya di pemasaran Pak. Di pemasarannya itu nggak mesti gimana ya, kan cuma di pasar-pasar gitu kalau yang cucur itu Pak. Kemudian tuh gitu pemasarannya itu yang nanti yang menjadi masalah di aspek pemasaran. Baik. Berarti kalau begitu Mas Hadid, problemnya untuk yang cucur sama bakpia itu kalau modal kayaknya ya Mas ya, mereka tuh welcome ya Mas ya. Kalau modal welcome. Tapi memang ada kekhawatiran mereka nanti kemudian produksinya menjadi melonjak banyak, dan nanti mereka khawatir masalah pemasaran gitu kan ya. Yang kedua juga yang mau kerja siapa kan gitu ya Mas. Artinya kan karena gini Mas, antara modal sama tenaga kerja itu kan satu keterkaitan Mas sebenarnya kan. Maksudnya ketika nambah modal otomatis orangnya juga harus nambah kan gitu loh. Karena kan untuk merespon itu gitu loh Mas. Nah, memang ini jadi dilema bagi kita. Tapi kalau seandainya kita memang mau komitmen betul memang, karena konsekuensinya gini, modal itu nanti tidak hanya uang Mas Hadid yang dalam pikiran saya. Modal itu bisa berbentuk mesin, bisa berbentuk alat-alat, bisa berbentuk bahan-bahan yang menunjang produksi usaha tersebut begitu. Kayak kemarin usahanya yang Mas Zuhdi itu tempe minta mesin kan gitu kan. Nah, itu sebagai modal gitu. Nah, artinya ya kalau saya begini Mas Hadid dan kawan sekalian, ini adalah sebuah konsekuensi kita dalam konteks pengabdian masyarakat, di mana tidak hanya sekedar kita itu memang itu masalah itu sangat-sangat penting, harus kita konsiderasi, tapi justru kita harus mencari solusi ya bagaimana tapi masalah tersebut ya. Jadi misalkan kayak tenaga kerja tadi misalkan nggak ada orang di sekitar sana, monggo nanti kita buatkan tadi, makanya ada survei tadi kan Bapak tadi katakan pada teman-teman, survei tenaga kerja upah itu yang ideal berapa sih untuk tingkat provinsi, tingkat daerah, nasional. Nggak usah baru bahasa stempel baru kan itu saya sebagai dosen soalnya. Iya.
Sudah di print Mas. Oh sekian udah ya. Mbak Rum makasih Mbak Rum ya. Ya makasih. Oke, makasih. Jadi apa namanya? Nanti konsekuensinya nanti cari informasi UMR itu upah yang di desanya Mas Hadid itu berapa standarnya, lalu di provinsi di daerah itu berapa, di daerah Gunung Kidul itu berapa, lalu di Jogja sendiri berapa gitu. Jadi kita jadi komparasi itu Mas. Nanti basisnya itu nanti kita bisa cari itu, bisa cari informasi mungkin tetangga sebelah, mungkin desa sebelah. Siapalah yang kira-kira, kan ini kan sifatnya Mas Hadid, bayangan saya tenaga kerja ini kan sifatnya hanya bukan dalam konteks pikiran ya, tapi dia tenaganya aja gitu. Nanti untuk ritme kerjanya memang nanti akan menyesuaikan dengan ritme kerjanya mereka. Makanya gunanya teman-teman sebelum penerjunan nanti sudah saya sampaikan di program, membuat job desk ya kan, lalu menuliskan iramanya mulai jam berapa kerja, istirahat jam berapa, lalu sampai pemasaran berapa. Paling enggak tenaga kerja ini nanti ketika harusnya masuk dalam usaha itu, dia sudah tahu harus apa yang harus dilakukan. Itu Mas Hadid kira-kira Mas Hadid. Jadi ini bukan masalah, justru ini sebuah tantangan ini. Gitu Mas Hadid kira-kira. Iya. Iya, gitu. Oke, apalagi yang lain Mas Hadid? Upah minimum tadi Pak, saya sudah tanyakan. Oke, berapa Mas? Kerja. Itu yang bakpia sama cucur itu untuk upah tenaga kerja itu sama Pak, sekitar minimal itu 40.000 per hari. Per hari. Iya. Per hari. Berarti kalau seandainya per bulan 1,2 ya? Iya, berarti. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti Mas Hadid aja nyari mungkin nanti boleh bincang-bincang sama Pak Lurah. Maksud saya tuh gini Mas Hadid, nominal 40.000 itu bukan masalah angkanya, tapi referensinya Mas, referensinya. Jadi kalau besok tanya sama KKL nanti, kenapa kok Anda gaji pegawainya kok 1,2 bukan 1,5? Nah, Anda punya referensi ya. Saya sudah survei ke Pak Lurah, survei ke Pak Desa, survei ke sini, memang segitu. Nah gitu Mas, gitu maksud saya. Nanti ini aja Mas Hadid, jangan Anda gerak sendiri, teman-teman kita libatkan semuanya. Nanti sehingga teman-teman ini tahu juga prosesnya gitu loh. Tapi sudah betul itu, sudah mengarah ke tadi yang sudah Bapak katakan kan, program-programnya apa saja. Jadi apa yang Mas Hadid tadi resahkan atau sampaikan itu sudah ada dalam tadi yang Bapak sudah sampaikan di slide gitu sebenarnya. Mungkin tadi saya itu perspektifnya di saya itu, tapi Anda perspektifnya praktek gitu ya. Kita ketemu nih rupanya kan, gitu Mas. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang lain Mas Hadid atau teman-teman yang lain, silakan. Ada yang lain? Mas Ainur, Mas Sudi, atau mbak yang lain ada aspirasi? Monggo, Mas Sudi atau Mas mbak yang lain. Kalau nggak ada, saya lanjut ini. Oke ya, kalau tidak ada, saya lanjut sedikit dulu. Jadi teman-teman yang saya banggakan, jadi dari konsep yang sudah tadi saya sampaikan tadi, teman-teman sudah punya gambaran sekarang harus bagaimana ya, dan juga harus melakukan apa ya. Nanti tentunya dalam konteks teknisnya akan banyak tantangan. Nah, itulah justrunya KKN kita di situ ya, pengabdian kita di sana ya kan. Nah nanti kalau ada sesuatu, Anda bisa konsultasi ke saya, diskusi dengan kelompok kita. Tapi pastinya teman-teman semua sudah punya desain kegiatan. Nanti saya akan membuatkan proposal untuk itu, ya, termasuk juga anggarannya. Jadi nanti ini implikasinya ke anggaran juga nanti. Nah, nanti anggarannya berapa? Nanti kita lihat nih, apakah ini sudah sesuai dengan anggaran kita. Itu kira-kira nanti. Nah, setelah di ACC proposalnya sudah oke. Silakan itu sebagai pegangan kita untuk bergerak nanti sampai KKN ini selesai. Gitu kira-kira teman sekalian, Mas Ainur dan teman-teman. Jadi kita ini sekarang sudah mulai terarah, sudah harus ngapain, harus
harus apa dan sebagainya sudah ada semua. Begitu kira-kira. Ada lagi tambahan sebelum saya lanjutkan? Jadi untuk semua UMKM yang menjadi fokus teman-teman, kita arahkan semuanya sama saja, baik itu yang kelompoknya Mas Sudi sama kelompoknya Mas Ainur, jadi satu saja. Tadi konsepnya sama seperti itu, dan teknisnya barangkali lebih kurang sama. Jadi kita bisa koordinasi di lapangan nanti, ya, untuk yang UMKM. Ya. Sudah saya lanjutkan ya untuk yang ormas, biar langsung masuk ormas. Nah, ormas ini karena yang baru setor baru Mas Hadid atau kelompoknya Mas Ainur, saya belum bisa memberikan analisis untuk yang kelompoknya Mas Sudi. Tapi tidak apa-apa, saya berikan Anda gambaran saja ya. Jadi kita punya sebuah organisasi masyarakat ya yang di daerah Giri Sekar itu, yaitu yang namanya lembaga zakat ya. Alhamdulillah ini Mas Hadid sudah dapat rencana pengembangan organisasi masyarakat. Jadi analisis kinerja lembaga zakat studi kasus Lazismu Desa Giri Sekar ya. Saya bacakan ya. Pengelolaan zakat terkait dengan aspek penghimpunan dan pendayagunaan. Kombinasi dari kedua hal di atas akan menentukan kinerja usaha suatu lembaga zakat. Ya. Aspek perhimpunan terkait dengan jumlah muzaki. Muzaki adalah orang yang membayar zakat, ya, yang memiliki kemampuan dalam membayar. Ini tercatat sebagai penerimaan zakat. Ya. Lalu aspek pendayagunaan terkait dengan mustahik yang mendapat dana zakat baik untuk ya hal produktif ya, saya langsung notasikan di sini, maupun konsumtif. Oke, sampai sini Mas Hadid saya ingin informasi di Lazismu Anda itu sudah berdiri berapa tahun Mas Hadid? Yang apa? Lazismu? Oke. Sudah beroperasi berapa tahun? Baru Juli kemarin ya. Iya. Oh, berarti baru. Tapi mereka punya data ya Mas ya? Punya, insya Allah punya. Ada ya. Oke, alhamdulillah berarti. Nah, untuk mustahiknya itu mereka membantu mustahik produktif sama mustahik konsumtif tidak? Maksudnya pripun Pak? Dana pendayagunaan yang dikelola oleh Lazismu Desa Giri Sekar itu digunakan untuk apa saja Mas? Kalau setahu saya itu baru itu Pak, kalau yang pas Jumat itu pembagian sembako ke warga yang kurang mampu. Artinya masih bersifat konsumtif ya Mas ya? Iya, masih bersifat konsumtif. Iya. Kemudian untuk produktifnya ada nggak Mas? Maksudnya yang dibantu mustahik yang sedang mau usaha mungkin dikasih modal dikit-dikit. Kemarin ada ya? Untuk yang produktif ini kata bapak saya ada dua nih Pak. Yaitu pertama itu anak yatim, itu ada usaha ayam kampung. Kemudian yang kedua itu ada pandai besi. Seperti itu Pak. Untuk konsumsi alhamdulillah. Berarti ini sudah nyambung sama teori saya ini, sama teori zakat. Saya ini soalnya saya membuat ini sambil merenung sama teman-teman. Jadi saya tuh ingin konfirmasi, benar nggak perspektif teori yang saya pahami sama praktek yang ada di lapangan. Alhamdulillah nyambung sudah. Berarti sudah bagus. Berikutnya. Namun demikian, di tengah kondisi dana perhimpunan dana zakat yang terbatas, ya kan? Di mana-mana dana zakat itu terbatas jumlahnya dan masih tingginya angka kemiskinan umat, ya, maka perlu dibuat evaluasi kinerja lembaga zakat. Jadi ibarat kata ya teman sekalian, lembaga zakat ini punya sebuah misi yang luar biasa besar, namun dia nggak punya uang banyak, betul ya Mas Habib ya? Dananya terbatas nggih, dana zakat Lazismu. Oke. Kalau boleh di-share Mas Hadid, per bulannya boleh menghimpun berapa rupiah Mas Hadid? Ini terbatas kita saja. Oh, nggih.
Bentar, tak tanyain Bapak dulu ya nanti, Pak. Oh, nggak Sambil usah, jalan, nggak Pak. usah nanti aja, Oh, nanti aja. Kalau masih tanya nanti ya, aja. nanti aja, Kita iya, fokus nanti dulu. aja. Ya, oke. Nah, Tak jawabin. harapannya kinerja lembaga zakat bisa lebih maksimal dan tepat dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, ya kan? Jadi walaupun dananya terbatas, bukan alasan dana zakat itu nggak bisa produktif, nggak bisa tepat guna. Nah, dalam konteks pengukuran kinerja lembaga zakat, maka perlu diarahkan agar menuju pada aspek efektif berdampak, ya, dan efisien tepat anggaran. Jadi prinsipnya dalam konteks manajerial dana zakat, maka adalah efektif dan efisien, ya. Dalam hal ini, maka lembaga zakat perlu fokus memastikan keduanya, ya, efektif efisien tercapai sehingga memberikan motivasi dan kondisi masyarakat yang lebih baik serta terpercaya. Kinerja lembaga zakat tersebut dibagi ke dalam 4 kondisi mustahik. Jadi Bapak di sini fokusnya pada sisi mustahiknya, ya. Jadi kalau kita ngomong zakat ada 2 aspek, ya, muzaki dan mustahik. Nah, saya fokusnya di mustahik karena aspek muzaki ini kan apa ya, lebih ke arah yang sifatnya nerimo, ya. Nah, tapi kalau yang pendayagunaan itu lebih penting karena ini menyangkut nanti pemberdayaan masyarakatnya, ya kan? Nah, jadi yang dekat sama pemberdayaan masyarakatnya itu adalah dalam konteks zakat adalah yang aspek mustahik. Nah, saya bagi dalam empat kondisi, teman sekalian, ya, yaitu perubahan mustahik konsumtif menjadi mustahik produktif, ya. Ini yang perlu kita jadikan evaluasi. Artinya, kalau seandainya lembaga zakat tersebut berhasil, maka mustahiknya itu saya katakan sebagai mustahik progresif, ya. Dan program lembaga zakatnya, jadi dari lembaga zakatnya itu berarti transformatif. Artinya lembaga zakatnya Mas Hadid TKK ini transformatif karena punya mustahik yang progresif. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perubahan mustahik produktif menjadi konsumtif. Kebalik ini, Mas. Nah, kalau kebalik berarti kinerja mustahiknya itu tertekan dia itu. Artinya dalam kondisi yang dia ekonominya lagi tidak baik, gitu. Nah, artinya program lembaga zakat itu nanti fokus pada menjaga standar hidup minimal atau bahasa rescue, gitu. Nanti Mas Hadid dan teman-teman silakan merenung, ya. Lazismu Giri Sekar ini masuk mana kira-kira? Ini diskusinya menarik ini, kalau besok saya sampaikan nanti di forum pengurus, nanti saya sampaikan insya Allah dari pembukaan nanti. Lalu yang ketiga adalah perubahan mustahik produktif menjadi konsumtif dan sebaliknya. Jadi bolak-balik, Mas. Jadi awalnya dia produktif, punya usaha, tiba-tiba kok bangkrut jadi konsumtif sekarang. Maksudnya dikasih uang zakat tapi untuk konsumtif. Nah, setelah itu dia jadi produktif lagi. Berarti artinya dia mustahik ini artinya rentan dia itu. Belum stabil, kondisinya kayak masih belum begitu kokoh. Nah, sehingga program lembaga zakat itu nanti fokus pada penguatan ketahanan keuangan mustahik. Jadi nanti kalau seandainya kondisinya seperti ini, bolak-balik seperti ini, maka nanti fokusnya programnya Lazismu itulah penguatan ketahanannya. Diberi perencanaan keuangan, seperti itu, Mas, kira-kira. Nah, makanya nanti kita itu fokus di mana ini, Mas? Saya masih analisis sekarang nih. Makanya saya perlu data tadi. Saya tanya sama Mas Adit, datanya ada nggak? Apa kita fokus ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Jadi Bapak tuh kayak mapping, Mas, sekarang, Mas. Mapping. Saya tuh mau ngasih ilmu, ngasih sharing ke Lazismu Giri Sekar tuh yang mana? Apakah mau ngasih sharing tentang transformatif institution, ya, atau rescue, atau yang penguatan ketahanan tadi, atau yang keempat tidak ada perubahan. Jadi konsumtif istiqomah, produktif istiqomah terus. Berarti artinya survival yang keempat.
Berarti program lembaganya telah spesifik, udah bagus berarti. Jadi seandainya nanti lembaganya Mas Afik Mas Hadi telah kita analisis masuk nomor 4, udah bagus, sudah profesional. Jadi yang konsumtif itu dijaga konsumtifnya, ya, tetapi tetap mengarah kepada produktif pada akhirnya, gitu. Yeah. Apakah yang pertama atau kedua, ketiga, keempat ini menentukan program nanti ini. Jadi kita tuh memberikan mereka treatment kasarannya itu sesuai dengan kondisi mustahiknya. Kalau sudah kondisinya bagus, nanti salah sasaran kita. Misalkan lazismunya Mas Hadid dan teman-teman sudah bagus, sudah profesional. Masa kita kasih materi yang sifatnya remeh-temeh kan? Kadang-kadang nanti malah undergrade mereka kan, malah nyepeleke mereka kan gitu, nggak penak malah kan gitu. Dan sebaliknya kondisinya masih merangkak-rangkak, dikasih materi yang sudah advance sekali, malah pening semua nanti kan. Nah gitu. Nah jadi kita harus itu. Nah berikutnya, berdasarkan kondisi di atas, ya, posisi lazismu Desa Giri Sekar itu bisa dipetakan dan akhirnya bisa dilakukan sebuah langkah-langkah responsif dan tepat. Saya garis bawahi, ya. Namun demikian, sebuah lembaga zakat dikatakan berhasil bila ada perpaduan antara semangat transformasi dan fokus pada hasil dalam jangka panjang. Jadi lembaga zakat itu semangat, progresif, dan istiqomah setelah itu. Jadi setelah maju, istiqomah maju terus, kayak mundur-mundur. Itu yang indikator berhasil. Artinya, mustahik secara bertahap, ya. Jadi mustahik ini spirit kita, mustahik secara bertahap menjadi produktif. Yang awalnya jadi mesti konsumtif dikasih uang, hari ini habis, besok habis, diubah menjadi produktif. Dan akhirnya Mas Hadid dan kawan-kawan berubah menjadi muzaki dalam jangka panjang. Ini nawaitu kita, itu loh. Jadi mustahik konsumtif, mustahik produktif, muzaki ujungnya gitu. Ini apa ya yang mungkin saya akan share nanti ke teman-teman di pengurus kalau seandainya diberi waktu. Lalu untuk memastikan capaian itu tercapai, ya, maka perlu dihitung tas ideal atau optimal terkait jumlah mustahik konsumsi dan produktif yang ditoleransi mengacu pada anggaran lembaga zakat yang terbatas. Jadi lagi-lagi kita tuh menghitung, Mas, dengan uangnya lazismu Giri Sekar nih sekian rupiah, yang ideal ngasih uang berapa, ngasih uangnya itu ke berapa muzaki produktif, ke berapa muzaki konsumtif. Jangan kemudian kasih ujungnya kita nggak punya target misalkan kayak gitu. Nah, kemudian di sini sehingga alokasi dana zakat untuk kegiatan dan konsumtif dan produktif bisa terukur dengan baik. Nah, penentuan jumlah mustahik dan besaran yang ideal dalam hal jumlah penerima dan alokasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Komdoglas. Ya, jadi Bapak lagi-lagi pakai teori lagi untuk bisa mendekatkan dengan praktek. Subjek itu terbatasnya jumlah dana zakat, ya. Nah ini saya buat persamaannya, ya. Ini ada U, ya, A, fungsi daripada A, X, Y, subjek to I, PXX, PYY, ya. Di mana U adalah kinerja lembaga zakat, ya. A adalah faktor produktivitas, X jumlah mustahik produktif, AB adalah elastisitas dana zakat, Y jumlah mustahik konsumtif, Y adalah jumlah dana zakat yang pendistribusiannya, PX adalah besaran alokasi dana untuk mustahik produktif, dan P adalah besaran alokasi dana untuk mustahik konsumtif. Ya. Nah, ini saya coba operasionalkan secara matematika, kemudian dapat di sini ada persamaan 1, ya, ada persamaan 2, saya nggak perlu baca, persamaan 3, ya, ada persamaan 4, ada persamaan 5, lalu disubstitusikan persamaan 3 dan 4 menjadi persamaan 6, lalu persamaan 6 masuk persamaan 5 menjadi persamaan ke 7, ya, dan ada persamaan 8. Nah, intinya adalah
Kalau seandainya kita ingin tahu dengan jumlah uang yang ada pada saat ini, ya, dan ingin tahu berapakah jumlah mustahik konsumsi dan jumlah mustahik produktif, itu rumusnya ada, yaitu I dibagi 2PY, ya, di mana I-nya adalah apa? Jumlah dana yang didistribusi untuk zakat berapa dibagi sama 2 kali PE, alokasi anggaran untuk konsumtif, mustahik konsumtif, dan sebaliknya. Nah, berikutnya berdasarkan persamaan tersebut, maka tugas kita adalah mencari data. Nah, ini saya nyuwun tolong teman-teman, datanya saya dimohon dibantu untuk bisa kita analisis, yaitu ada X, ada Y, ada PX, ada PY, ada I, ada A. Hasil datanya adalah bulanan, berarti backward dari semenjak data pertama kali dibentuk tahun berapa sampai terakhir, Mas. Nah, setelah terkumpul data semuanya, maka akan dilakukan regresi mengenai kinerja variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut. Nah, ini kayak tadi ya. Ini apakah pengaruhnya positif atau negatif di sini? Logikanya, ini saya kasih logika sederhana dari persamaan nomor 9. Jumlah mustahik produktif, ya, berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga zakat. Ya, jadi kalau seandainya semakin banyak jumlah mustahik yang produktif, maka lembaga zakatnya semakin bagus. Berarti dia sudah berhasil melakukan transformasi, ya kan? Dan sebalik, jumlah mustahik konsumtif, ya, semakin banyak yang konsumtif, ya, maka sebenarnya kinerja zakat itu malah negatif. Maksudnya apa ya, Mas, ya? Orang tuh hanya dikasih uang aja gitu loh, nggak dibina, nggak diproduktifkan secara ekonomi gitu. Nah, ini hipotesis yang muncul. Nah, hubungan di atas itu bisa dikaji kemudian dengan pendekatan yang lebih spesifik dengan persamaan 10, di mana di sini kalau seandainya lembaganya Mas Hadid nanti dan teman-teman sekalian, ya, jumlah dana zakatnya itu positif terhadap jumlah mustahik produktif, ya, maka artinya lembaga zakatnya Mas Hadid ini memang benar-benar memang transformatif. Jadi dikuatkan dengan ini, Mas, dengan positif ini, ya. Dan sebaliknya dia itu negatif ini, artinya kalau seandainya anggaran dananya untuk yang mustahik produktifnya semakin kecil, ya, berarti logikanya dana zakat untuk yang mustahik konsumtifnya semakin besar. Berarti lembaga zakatnya Mas Hadid itu masih bersifat transformatifnya kurang kuat gitu loh. Karena masih ada alokasi yang besar untuk mustahik yang konsumtif. Begitu. Nanti Anda baca sendiri lah, saya nggak akan jelaskan detail. Nah, ini juga ada yang berikutnya. Nah, sekarang tugas kita apa kemudian? Nah, jadi kita tugasnya ini nanti. Jadi kita nanti melakukan yang namanya program kerja perhitungan dan pendayagunaan zakat, yaitu mengumpulkan data runtut waktu, ya. Nah, setelah itu nanti juga ada mendata mustahik produktif, mendata, ya. Lalu juga ada nanti, ini belum saya selesaikan ya, nanti saya buatkan detailnya lagi berdasarkan variabelnya. Nanti ujung-ujungnya kalau emang diperlukan, kita juga akan mengadakan yang namanya sosialisasi, ya, juga ada pelatihan, ya, pas juga nanti ada pendampingan, ya, pelatihan yang sifatnya nanti mengarah kepada transformasi lembaga zakat itu dari mustahik yang konsumtif ke mustahik produktif dan ujungnya adalah muzaki, ya. Oke, Mas Hadid itu dan teman sekalian, nanti ini saya belum selesaikan sedikit lagi tadi, saya lupa, masih waktu saya nggak cukup, tapi intinya untuk KKN yang ormas yang kelompok 33, ini kira-kira konsepnya. Jadi berjibaku bagaimana memastikan lembaga zakat di Giri Sekar itu, lazismu itu bisa menjadi institusi zakat yang transformatif dan juga menjadi zakat yang progres, ya. Begitu Mas Hadid dan teman sekalian. Ada respon sebelum saya lanjutkan? Silakan. Itu tadi untuk data apa ya Pak? Yang Jinan tanyakan tadi? Iya. Perhimpunan dana tadi ya? Iya.
Ya itu udah direspon sama bapak saya. Nggih. Untuk yang konsumtif itu setiap Jumat berkah gitu itu. Iya. Itu yang rutin 2 juta Pak per bulan. Yang konsumtif. Sebentar, Terus, sebentar Mas. nggih. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Ya, Oh, pelan-pelan Mas ya. Ibrahim. Dana nggih untuk yang zakat konsumtif tuh Pak. Zakat konsumtif itu kan itu untuk program Jumat Berkah, pembagian sembako. Yaitu per bulan terkumpul dananya sekitar 2 juta. Oke. Kemudian untuk yang produktif. Yang produktif itu ada 2 atau tadi yang usaha ayam kampung sampai pandai besi itu buatan ding, bentar. Untuk yang ayam kampung tadi 2 juta per bulan. Kemudian untuk yang pandai besi itu 4 juta. Untuk yang produktif. Seperti itu, Pak. Oke, untuk anunya Mas, apa namanya? Pengeluarannya berapa? Pemasukannya berapa juta? Berapa rupiah per bulannya? Pengeluaran zakatnya? Oh, nggih, niku. Berarti Berarti pemasukan per bulan berapa gitu nggih? Iya. Iya. Oke, nggak apa-apa Mas Hadid, nanti anu aja. Nanti gini Mas Hadid, ini untuk follow up daripada ini, nanti mungkin kita butuh waktu khusus ya untuk kita ada silaturahmi baik secara maya maupun secara atau secara langsung kalau memungkinkan dengan para pengurus. Nanti kita sama-sama sharing lah tentang backgroundnya Lazismu sana gimana, kemudian juga perkembangan perhimpunannya gimana, program-programnya apa. Paling enggak nanti nyambung sama konsep yang sudah kita punya ini barusan gitu. Iya. Secara teorinya. Ya. Oke, lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan selain Mas Hadid tadi? Ainur mana Ainur ini? Ada respon Mas Ainur? Ya Pak. Belum Pak. Belum ya. Oke. Gimana? Ada ya lain yang mau disampaikan? Bapak ini ada rapat sama sama fakultas ini kalau sudah nggak ada. Oh ya Pak, terkait my class tadi untuk fakultas lain bisa dibukanya kapan Pak? Iya. Belum saya tanyakan Mas Ainur. Soalnya ini FEB itu agak aneh ya my class-nya. Kemarin kita bolak-balik error, jadi sama BSI dibuatkan spesial kayak lapak gitu loh. Harusnya bisa ngundang masalah selain fakultas harusnya loh, setahu saya ini kok nggak bisa gitu. Yang bisa masuk hanya FEB semua kan itu yang masuk ke dalam itu. Iya. Nanti coba saya gimana? Baru ganti server kemarin, belum lama itu. Iya, ganti server betul. Ganti server. Tapi sampai sekarang pakainya pakai yang Mas, pakai yang khusus tadi, nggak dikembalikan lagi ke yang server yang barengan sama yang lain gitu loh. Nanti saya coba tanyakan dulu ke BSI apakah bisa invite yang lain. Saya harap semua bisa masuk lah biar kita sama-samain. Oke, yang lainnya ada lagi mungkin saya hanya menyampaikan konsep ya. Jadi saya percaya teman-teman di sini mungkin ada yang agak kaget, wah Pak Dimas kok complicated sekali ya, agak ruwet. Bukan ruwet sebenarnya, tapi kita mencoba untuk mengatur. Ya justru kalau teman-teman nggak ruwet, nanti teman-teman akan ruwet sendiri nanti di jalan. Ketika proses akan ruwet sendiri. Tapi ketika sudah kita ruwet di awal, nanti jalannya akan smooth. Karena teman-teman sudah memiliki sebuah pandangan, pemahaman. Begitu kira-kira ya. Dan apa yang tadi saya sampaikan kok banyak yang klop dengan apa yang Mas Hadid temukan di lapangan. Tinggal sifatnya diusahakan, dikonfirmasi, kemudian dikomunikasikan itu saja sebenarnya. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain sebelum saya akhiri? Baik ya. Kalau tidak ada, ya teman sekalian,
Silahkan teman-teman mungkin yang sudah bisa bergabung di My Class bisa dibantu saya untuk nge-share filenya ke teman-teman yang tidak bisa masuk. Lalu juga sudah bisa memulai untuk membuat nyicil-nyicil. Saya nggak berharap teman-teman membuat terlalu terlalu panjang lebar luas, tidak. Tapi paling tidak teman-teman tuh punya punya daya sense untuk mulai punya pemikiran gimana gitu untuk KKN kita ini dengan nulis di kertas, entah selembar, setengah lembar. Nanti setelah itu oleh ketua kelas akan dikompilasi di satu, nanti kita akan jadikan semacam dokumen bersama. Saya begitu, ya. Nah. Baik, ada lagi yang lain. Jadi kita setelah ini follow up-nya sementara fokus di penugasan tadi, ya. Sambil lalu saya akan membuatkan dokumen-dokumen yang bersifat kesepakatan, Mas. Jadi kemarin waktu saya training TOT di LP3 itu trainernya mengatakan sebaiknya sebelum nanti kita itu terjun, benar-benar kita itu sudah sepakat dengan mereka tentang apa yang mau kita lakukan. Misalkan kita mau nambahi tenaga kerja, mau nambahi modal, itu mereka sudah dong dulu, sudah benar-benar paham. Sampai detail tuh paham, Mas. Nah, sehingga ketika sudah waktunya kita terjun, sudah enak prosesnya, sudah smooth gitu loh. Enggak masih bingung-bingung begitu. Yang kedua, follow up-nya adalah kemarin sudah diketahui oleh teman-teman yang kelompok 3334, kebanyakan mereka belum punya packaging yang bagus, belum punya media sosial, belum punya izin dan sebagainya. Nah, itu mungkin mulai sudah dicari-cari informasinya. Sampai tanggal 15 Januari, semoga sudah ada solusi, sudah punya logo, sudah punya izin dan sebagainya. Semoga. Termasuk juga biayanya berapa. Karena kita akan alokasikan di proposal. Ya, insya Allah. Baik, apalagi yang lain? Ada tambahan? Ada? Cukup, Mas Sudi? Kelompoknya Mas Sudi ada respon? Sudah ya, cukup ya. Baik, kalau cukup teman sekalian ya, nanti file ini saya bagi pada Anda. Tidak usah khawatir. Jadi file yang sudah saya buat ini nanti saya share pada Anda, ya. Tapi saya harap file ini jangan di-share ke yang lain-lain selain kelompok kita, ya. Nanti biar istilahnya tidak banyak nanti wah ini kok kelompok Mas Hadid kok terlalu sepaneng lah gitu. Nanti karena tidak paham. Ya karena tidak paham. Nah, jadi nggak usah terlalu heboh-heboh keluar, cukup kita saja. Tapi nama itunya tetap sama. Ya, niatnya satu, kita ingin bareng-bareng memberikan sebuah kemanfaatan, ya. Harunas al-fahum linnas, ya. Nah, jadi itu saya kira nama itunya. Jadi kita mulai sekarang membuat sebuah skema atau cara yang terencana gitu. Terencana, terstruktur, rapi gitu sehingga nanti teman-teman juga enjoy prosesnya. Nggak pada panik, nggak pada kaget dan sebagainya. Dan kita semua juga bisa belajar akhirnya, pelan-pelan sambil lalu belajar ya, insya Allah. Masalah nilai itu akan ngikuti, nggak usah khawatir ya. Saya pun juga sangat terbuka, sangat luas saya, fleksibel gitu. Yang penting teman-teman semuanya semangat terus berpartisipasi ya, aktif. Saya kira itu saja ya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah 2:30 nggak terasa ini. Cukup kira-kira? Cukup. Oke, kalau cukup PR saya adalah menyelesaikan My Class ini, saya invite semua. Nah, PR teman-teman monggo sambil lalu mulai menarasikan pendek-pendek tidak masalah, nanti dikompilasi. Nah, setelah itu dikumpulkan ke My Class. Nah, sambil lalu juga sudah mulai searching untuk izin usaha halal,
kesehatan, logo, dan media sosial sambil lalu ya. Insya Allah. Oke, gitu aja saya kira Mas Ainur, Mas Hadid, Mbak Adinda, Mbak Diana, Mas Ibnu, Mbak Tri, Mbak Reni, kemudian Mbak Dwi, kemudian Mbak Malik Hill ya. Dan juga ada Mas Imam ya, Mas Adit ya, dan juga Mbak Hairun Nisa ya, kemudian Mbak Rara, Mbak iya, dan semuanya ya sekali sini. Baik, mari kita akhiri rapat kita yang ketiga ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktu. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan membuat Anda jadi agak ruwet ya. Semoga ikhtiar kita ini dimudahkan dan akhirnya kita sama-sama bisa memberikan sebuah kontribusi bagi masyarakat yang menjadi mitra kita. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.